Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam perjumpaan kita sehat dan kita kuat. Renungan yang kita nanti-nantikan, renungan yang membawa kekuatan yang baru. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa kita angkat pujian, kita cari wajah Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kita dengar apa sih yang Tuhan sampaikan hari ini buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Haleluya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Amin. Yesus lebih besar Dari segalanya. Ya Tuhan, kami percaya Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia Tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Amin. Yesus lebih besar Dari segalanya. Allah turut bekerja. Percayalah bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam segala perkara saudara. Karena apa? Karena Allah itu sangat berkuasa. Kasih setianya untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk sementara. Jangan lupa ucapkan syukur pokoknya ya. Amin. Yesus lebih besar dari Segalanya ya Tuhan. Yesus lebih besar Dari segala-galanya. Dia Tak tinggalkanku seorang diri. Amin. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. amin. Kami percaya Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkan danku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Amin. Yesus lebih besar Dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Glory, 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 haleluya.
Syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Engkaulah pembebas kami Bapa. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami akan selalu menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami sebentar akan menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik, yaitu telinga dan hati kami Bapa, untuk dengar firman-Mu, dan kami akan lakukannya. Di dalam nama Yesus kami siap menerimanya. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambilnya dari Filipi 1 ya, ini ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saat ini surat Paulus dilayangkan buat saudara dan saya, buat kita semua. Haleluya. Mari kita buka di Filipi 1 pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-14. Haleluya. Ucapan syukur dan doa. Ini surat yang kita terima hari ini dari Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini doa Paulus buat kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Kita sudah memasuki hari yang kelima. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus nanti. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini yang dipesankan oleh Paulus kepada kita, ya. Yang dipesankan itu apa? Yang baik, untuk memilih yang baik, bukan memilih yang salah, bukan menjadi yang jahat, bukan menjadi yang mengecewakan hati Tuhan dan hati sesama, tetapi memilih apa yang baik. Mengapa kok diharuskan seperti itu? Ya, ada tujuan Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang, agar Tuhan tidak mengatakan aku tidak mengenal engkau dan pelayananmu aku sama sekali tidak mengenal engkau, enyah engkau dari hadapanku. Itu ketika kita bisa lakukan firman ini, itu yang menjadi harapan Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Maka dari itu suratnya tidak putus-putusnya diberikan kepada jemaat di Filipi, dan yang selalu dia ingatkan gitu ya. Nah, penuh dengan buah kebenaran, ayat 11, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Berarti tentang cinta kasih, tidak melihat kesalahan orang lain, tidak melihat masalah orang lain, tidak melihat kekurangan orang lain. Biar orang lain itu kurang, gak ada. Saudara sendiri aja jangan sampai mengolok ke orang lain ya. Sering kali saya katakan, tudingan satu jari ke arah orang lain, 3 jari itu ke arah kita. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak kita. Untuk itu sebelum kita berucap, sebelum kita rasan-rasan, gamblang sekarang ya, rasan-rasan, mengguncingkan orang, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah saya sebaik, tidak punya salah seperti dia? Apakah saya lebih baik dari dia? Kalaupun saudara merasa lebih baik, itu menurut ukuran saudara sendiri. Tapi bagi Tuhan belum tentu seperti itu. Maka dari itu introspeksi diri sendiri sebelum engkau berkata-kata. Amin. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju gak usah mencap-mencap. Haleluya. Saya lanjut ya.
Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya apa pencap-pencap itu apa? Itu pencap-pencap ya. Ada yang tanya loh tadi, apa sih Bu maksudnya pencap-pencap bahasa Jawa itu, bahasa Sangsekerta itu apa ya pencap-pencap itu manyun, nggak usah gitu ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kesaksian Paulus di dalam penjara, ketika dia ada di dalam penjara bukan menjadi satu masalah yang besar buat dia. Dia memberikan kekuatan buat kita sehingga disampaikanlah yang ini kepada kita, surat ini kepada kita hari ini. Ketika kita memasuki hari yang kelima di bulan November tahun 2020. Haleluya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Mungkin saudara dibenci, mungkin saudara dikucilkan, mungkin pelayanan saudara tidak direspon, mungkin saudara dianggap nggak berguna. Biar itu nggak usah jadi masalahmu, tetap melaju, amin, tetap melaju bersama Tuhan. Ingat yang kemarin apa? Roh Kudus sanggup menolong. Nah, ketika kita tahu bahwa Roh Kudus sanggup menolong, ya udah biar aja suka-suka mereka. Ayat yang ke-14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengan tidak takut lagi, sehingga berani untuk diperkatakan. Bacaan ini sampai ayat 26 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya membaca sampai di ayat yang ke-14 karena saya akan mengupasnya. Terkadang dalam pertempuran hidup kita itu sama yang dirasakan oleh Paulus. Kita merasa seolah-olah sedang terpukul kalah gitu ya. Karena masalah, karena situasi dan kondisi. Kesiapannya untuk melihat adanya harapan di tengah-tengah situasi yang sulit itu pada akhirnya membawa satu kemenangan bagi pasukannya. Kita berani untuk menginjil, kita berani ya untuk berkata-kata, kita berani mengambil satu keputusan yang sepertinya kita tidak mampu, kita tidak siap. Tetapi ingat, ketika kita diberitahukan di dalam ayatnya ini ya, di ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, menjadi kesaksian kemuliaan. Injil itu di mana? Di dalam engkau, di mana? Di dirimu. Bersaksilah engkau melalui perbuatanmu, bukan melalui tutur katamu. Pinter ngomong gak iso ngelakoni, gajah dibelangkoni, iso ngomong ora iso ngelakoni, itu sia-sia Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau ada di dalam Injil Kristus, beritakan Injil itu melalui perbuatan saudara, yaitu karakter ilahi ada di dalammu. Amin. Sepertinya kita tidak mampu dan kita tidak percaya diri ya. Namun orang yang percaya kepada Kristus selalu dapat menemukan jalan untuk berkata situasinya sempurna. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Seperti apa yang tertulis di ayat yang ke-12 ini ya. Kita memperhatikan betul apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku menghendaki saudara-saudara supaya saudara tahu bahwa apa yang terjadi atas Paulus, ini justru menyebabkan kemajuan pemberitaan Injil. Perhatikanlah Paulus ketika dilempar ke dalam penjara karena memberitakan Injil, ia punya sikap optimis yang luar biasa kepada jemaat di Filipi, sehingga dia selalu menuliskan layangnya, aku menghendaki. Wow, luar biasa ya. Aku menghendaki, bisa Bapak Ibu lingkaria itu ya di ayat yang ke-12 itu ya. Paulus memandang situasi pemenjaraannya sebagai wadah yang baru untuk memberitakan Injil kepada para penjaga istana Romawi. Wow, kita bersyukur. Kita bersyukur kalau situasi Indonesia seperti ini.
Biarlah Injil bisa kita beritakan di mana-mana melalui online. Haleluya. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Tuhan tidak mau kita lewat gitu. Anak-anak Tuhan jangan kelewatan. Yang tidak bersama kita aja sudah tidak kelewatan. Kenapa? Engkau yang sudah lama suam-suam kuku sehingga engkau kelewatan. Mari bangun, bangkit. Roh Kudus siap untuk menolongmu. Lebih dari itu, situasi tersebut mendorong kepada orang percaya lainnya menjadi semakin berani dalam memberitakan Injil Kristus. Ya, di ayat 14, sekalipun ujian demi ujian yang kita alami mendatangkan penderitaan, Allah dapat bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru melalui ujian itulah Dia memuliakan. Allah turut bekerja, itu ada di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, coba yuk kita baca ya. Bentar ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus boleh ada di dalam penjara itu adalah rencana Allah. Saya pun terpanggil oleh karena rencana Allah. Dari uang miliaran, uang 50 perak saya nggak punya, sampai nggak bisa makan, itu saya alami loh Bapak Ibu 28 tahun yang lalu. Haleluya, Tuhan dahsyat. Dia sekarang berjalan 28 tahun yang lalu. Ternyata itu semua bukan belenggu buat saya, bukan suatu penjara buat saya yang fatal. Ternyata di sini semakin saya bisa memberitakan Injil Kristus. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kalau saudara mengalami hal-hal yang terpuruk, janganlah saudara katakan aku sudah kalah, aku tidak bisa. Ayo bangkit. Bangkit. Tuhan besertamu. Tuhan ada bersamamu dan Dia selalu ada bersamamu. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk menolongmu. Amin. Percayalah. Ayo yang lemah-lemah bangkit, yang loyo-loyo bangkit, yang putus asa. Ayo bangkit. Keluar dari penjara itu penjara tipuan, itu penjara tipuan iblis. Ingat di dalam Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui renungan kita sehat, kita kuat. Saudara akan disehatkan secara rohani, saudara juga disehatkan secara jasmani. Ketika saudara sudah sehat, saudara menjadi orang yang kuat. Ketika saudara orang yang kuat berkeliling untuk memberitakan Injil Kristus. Melalui apa? Melalui diri saudara, kesaksian saudara, perbuatan saudara, itu yang memegahkan Kristus. Wow, haleluya. Tuhan sungguh sangat luar biasa buat saudara, buat kita semuanya. Ya, sekalipun ujian demi ujian yang kita alami mendatangkan penderitaan, Allah dapat bekerja dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ujian dapat menjadi jalan Allah menuju suatu kemenangan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang bersaksi seperti Paulus yang bersaksi Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah masalah persoalan mereka bukan menjadi satu penjara yang tidak ada kemenangan, tapi ketika anak-anakmu ada dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, penjara-penjara dunia ini Bapa yang mengukung, salah satunya sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah apapun Tuhan yang memenjarakan mereka, kami perintahkan keluar dan lepas di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas mereka, menghidupi mereka kembali di dalam tubuh, jiwa dan roh mereka dengan kesehatan yang prima dari surga. Mengalir air kehidupan buat mereka, mengalir situasi kerajaan surga datang di dalam mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu sungguh amat besar Bapa buat mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus, karena mereka adalah ahli-ahli waris kerajaan surga yang berhak untuk menerima warisan surgawi karena keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu mengalir atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
apapun pekerjaan mereka, dalam situasi dan kondisi apapun mereka saat ini Bapa. Kau memberkati, mengalirkan kuasa kesembuhan, mengalirkan kuasa mujizat, mengalirkan kuasa pemulihan, mengalirkan kuasa sukacita di dalam nama Yesus melalui air hidupmu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkati kalian semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.